Manganjali. Om Swastiastu. Halo, selamat datang di video penelitian kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Statistika Bisnis dari kelas 2C, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Nah, pada penelitian kali ini, kelompok kami mengangkat judul yaitu uji sampel dari laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar dari sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, di video kali ini ada beberapa poin yang akan kami terangkan. Yang pertama yaitu cuplikan foto dan video pada saat pengambilan data atau wawancara. Yang kedua yaitu ada pemaparan data dari hasil wawancara dan serta pembahasannya, dan yang selanjutnya itu ada pemaparan kesimpulan dari ketua kelompok dari kelompok 2. Nah, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu mari perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Selamat siang Bu, oke saya mulai. Saya mau bertanya, sudah berapa lama berjualan telurnya? 10 tahun. Sudah 10 tahun. Untuk sekali pengambilan itu jumlahnya berapa banyak ya Bu? Kalau musim sekarang ini rata-rata 13.000. Rata-rata 13.000 butir telur sekali Ya. pengambilan. Apakah COVID-19 ini berdampak terhadap penjualan Bu? Jika iya, apakah berdampak terhadap pendapatan Ibu per bulannya? Ya, selama pandemi ini berdampak pada pendapatan saya per bulannya. Apakah itu berdampak naik atau turun terhadap rata-rata pendapatan? Turun. Oh, turun. Ya. Mengapa atau faktor apa saja yang Ibu rasakan selama pandemi COVID-19 ini yang sangat mempengaruhi penjualan Ibu? Faktor pertama itu ya sedih karena mungkin banyak orang libur. Kita kan dari sektor pariwisata, otomatis daya belinya masyarakat menurun. Faktor kedua itu karena orang-orang pada libur di pariwisata banyak yang beralih berjualan, terutama berjualan telur sampai di jalan-jalan tuh sampai banyak. Ya itu sangat berpengaruh sekali sama pendapatan saya juga. Apakah dari penurunan yang Ibu katakan tadi berdampak terhadap peternak telurnya Bu? Sangat berdampak karena selama pandemi ini banyak peternak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar dia. Saya terakhir izin bertanya nih Bu, mengenai rata-rata laba atau keuntungan Ibu setelah COVID-19 ini dibandingkan dengan sebelum COVID-19 nominalnya nih, kalau saya boleh tahu? Sebelum COVID, pendapatan saya bulannya itu bersih 6 juta. Rata-ratanya? Iya. Terus setelah COVID, pendapatan itu menurun menjadi 4.600.000 per bulan. Sip. Terima kasih Bu atas waktunya nih. Ya, sama-sama. Mohon izin untuk memulai wawancaranya. Yang pertama, kalau boleh tahu kemudian pertanyaan yang pertama, berapa lama Ibu sudah menjadi pedagang telur? Kalau Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan sebanyak 15 jumlah data dari pedagang telur di Denpasar sebelum dan sesudah COVID-19. Data ditampilkan di layar sebagai berikut dengan keterangan X1 yaitu laba atau keuntungan sesudah COVID-19, X2 yaitu laba atau keuntungan sebelum COVID-19. Selanjutnya, kami menggunakan hipotesis uji arah kiri seperti yang ditampilkan di layar dengan populasi pedagang telur di Denpasar, variabel acak 1 yaitu laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar sesudah COVID-19. Sedangkan variabel acak 2 yaitu laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar sebelum COVID-19. Kata kuncinya, kelompok 2 atau kelompok peneliti ingin mengetahui rata-rata keuntungan atau laba pedagang telur di Denpasar per bulan sesudah COVID-19 lebih kecil daripada keuntungan atau laba pedagang telur di Denpasar sebelum COVID-19 dengan alfa 5%.
Dengan rumus, seperti contoh pada data pertama yaitu DI sama dengan X1 dikurang X2, yang dimana X1 yaitu 3.200.000 dikurang X2 yaitu 5 juta, yang menghasilkan hasil min 1.800.000. Dan begitu juga dengan data selanjutnya. Lalu kita mencari D bar seperti data pertama dengan rumus sigma DI yaitu 15 juta, dibagi N atau jumlah data sebanyak 15, yang menghasilkan hasil 1 juta. Setelah mengetahui DI dan D bar, kita mencari rumus dalam kurung DI dikurang D bar tutup kurung kuadrat, yang dimana DI yaitu min 1.800.000, lalu dikurang D bar sebanyak 1 juta, lalu dikuadratkan, dan menghasilkan hasil 640 juta. Baik, selanjutnya mencari S D bar dengan cara sigma dari dalam kurung DI dikurangi D bar kuadrat, yaitu sebesar 3.180 miliar dibagi N kuadrat dikurangi N, yaitu sebesar 210, kemudian dipangkatkan setengah atau 0,5, sehingga mendapatkan hasil 123,056. Selanjutnya, mencari T value atau T hitung dengan cara D bar dibagi S D bar, yaitu minus 1 juta dibagi 123,056, yang kemudian mendapatkan hasil minus 8,126. Kemudian untuk alfanya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dan yang terakhir mencari T tabel dengan cara T inverse dalam kurung 1 kurang alfa, N kurang 1, kemudian mendapatkan hasil 1,761. Lalu untuk kriterianya, tolak H0 atau terima H1 jika T hitung kurang dari minus T tabel dalam kurung alfa, N minus 1. Di mana jika T hitung kurang dari minus T tabel dalam kurung 0,15 minus 1, atau jika T hitung kurang dari minus 1,761. Lalu untuk keputusannya, karena T hitung sama dengan min 8,126 lebih kecil dari minus T tabel yaitu min 1,761, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi kesimpulannya, yaitu rata-rata laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar per bulan setelah COVID-19 lebih kecil daripada rata-rata laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar per bulan sebelum COVID-19 secara signifikan. Baik, berikut adalah hasil penelitian dengan menggunakan uji SPSS. Diketahui min dari kedua sampel dengan N sebesar 15, yaitu laba sesudah COVID-19 sebesar 371.3333,33, laba sebelum COVID-19 sebesar 471.3333,33. Kemudian mendapatkan hasil terhitung yaitu sebesar minus 8,126 sesuai dengan perhitungan rumus Excel. Derajat kebebasan atau DF sebesar 14 diperoleh dari N sebesar 15 dikurang 1, Sig 2 min toilet sebesar 0,000. Baik, untuk kesimpulan dari uji SPSS tersebut, karena nilai Sig 2 min tail sama dengan 0,00, di mana lebih kecil dari 2 alfa dikali 2 dikali 5% sama dengan 10%, dibagi 0,1, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi, rata-rata laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar per bulannya setelah COVID-19 lebih kecil daripada rata-rata laba atau keuntungan pedagang telur di Denpasar per bulan sebelum COVID-19 secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok 2, yang dimana kami mengambil sampel sebanyak 15 pedagang telur di Denpasar, rata-rata mengatakan bahwa laba atau keuntungan setelah COVID-19 lebih kecil atau mengalami penurunan. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak hotel-hotel atau restoran yang tutup, sehingga terjadinya penurunan pendapatan masyarakat yang terjadi penurunan daya minat. Setelah dilakukannya penelitian dengan metode uji sampel berpasangan dengan menggunakan alfa sebesar 5%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau laba keuntungan per bulan pedagang telur di Denpasar setelah COVID-19 lebih kecil atau mengalami penurunan daripada rata-rata keuntungan sebelum COVID-19 secara signifikan. Sekian video penelitian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Para Mas Santi. Om Santi 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 Om.